Ya, cuma lihat pemuda hari ini yang memang khususnya di Kabupaten Subang, bicara tadi dikaitkan sama bonus demografi gitu kan ya. Ini sayang sekali kalau peluang KNPI ini tidak dimaksimalkan. Kalau ada apa di KNPI, pasti ada sesuatu di KNPI. Kenapa orang anak-anak muda mau di KNPI? Betul. Cuma memang ketika satu organisasi itu dipegang oleh orang yang salah, mungkin tidak mengetahui potensi itu, tidak tepat, ya tidak akan maksimal. Setiap organisasi apapun, bukan hanya KNPI. Betul. Menurut saya bukan hanya KNPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ruang Bicara. Berani bicara? Bicara saja. Nah, oke. Di episode 3 hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Ini teman saya juga, tapi sedang hangat diperbincangkan di di kalangan masyarakat elit gitu, di kalangan elit pemuda lah kan begitu. Karena for your information, nah saudara Kelvy Pratama ini kabarnya ingin jadi ketua KNPI dan siap mencalonkan menjadi ketua KNPI Subang. Nah, itu kabarnya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol soal per-KNPI-an ya, seperti biasa di konten Ruang Bicara ini kita selalu baca-baca dulu berita-berita yang lucu gitu. Nah, saudara juga kira-kira ada berita apa hari ini yang bisa dibacakan ini? Ada ini, Bung. Judulnya Dari mana beritanya? unik nih. Dari sindonews.com, Bung. Sindonews.com. Judulnya, Bung. Dokter di India keluarkan kabel charger dari kandung kemih seorang guru. Kabel charger Iya. dari kantong kemih. Kumaha cerita? Coba bacain. Ini saya curiga kena santet ini, Bung. Model dikirim paku gitu ya, iya. model dikirim kompor gitu. Tapi di India. Di India, Bung. Oh, di India. Coba Berarti dibaca. bukan di Subang doang ya, Bukan. bukan di Indonesia doang. Bukan di Kayak Indonesia gitu ya. doang, ternyata ada yang ahli-ahli begitu ya. Coba. Ini prianya usia 30 tahun. Kabel chargernya sepanjang 60 cm. 60 cm. 60 cm. Panjang juga, Bung. Ya. Tapi tidak dijelaskan bagaimana kabel itu masuk kandung kemihnya, Bung. Tiba-tiba Tiba-tiba dioperasi dikeluarkan dari kandung kemih. kandung kemih. Kejadian bener ieu mah. Disantet juga nama pemirsa. Disantet ieu mah. Da sok naon rasional lah kumaha coba eta kabel bisa asup kandung kemih. Itu yang nyandetnya nggak ada jiwa usaha. Kalau jiwa usaha, kenapa di dalamnya nggak emas aja gitu? Kan bisa dijual itu Iya. kan. Kan gini, kalau punya jiwa usaha juga ya dijual aja. Dia ada pengadaan kabel charger dijual kan. Oh, dimasukin ke kandung kemih kan gitu. Mungkin karena Covid jadi pengadaan anggarannya jadi masuk kandung kemih. Iya, ada pemangkasan anggaran gitu kan. Jadi gak laku nih kabel charger, dimasukin aja ke kandung kemih kan gitu. Bukan dimasukin ke toko kan gitu. Oke. Itu di India ya? Di India, Bu. Oke, di India. Ya, kabarnya hari ini per hari kemarin itu katanya yang saya baca itu India itu tembus 3 juta positif kasus positif. Corona. 3 juta kasus positif corona dan sudah mengalami peningkatan yang signifikan dibanding beberapa negara lain di Asia. Serem memang corona ya. Besar juga, Bung. Ngeri. Oke, Minuman saya kan- daripada kita ngobrolin corona, ini ada berita lain ini yang harus dibaca ini. Apa saya ini ya? Properti. Oke. Ini ada berita lumayan serius betulnya. Jadi dari kompas.com
Ini berita 3 minggu yang lalu, tapi masih relevan untuk dibacakan. Karena kan dengan situasi seperti ini, berita ini lumayan cukup harus jadi perhatian. Nah, ini Menaker Ida Fauzia itu ingatkan bonus demografi bisa jadi musibah. Oke, bonus demografi seperti yang kita ketahui itu kan melimpahnya usia-usia produktif dari 18 sampai 56 tahun gitu kan. Jadi Indonesia ini sedang mau masuk fase bonus demografi gitu. Nah, fase bonus demografi ini kemudian menyediakan banyak orang-orang produktif gitu. Tapi Menaker mengingatkan bahwa bonus demografi itu bisa jadi musibah. Musibahnya kayak wabah Covid ini, Bu. Oh, bukan. Oh, bukan. Beda lagi, Bu. Nah, contohnya misalnya begini, bonus demografi itu kan diisi oleh orang-orang produktif 18 sampai 55 tahun. Nah, orang-orang produktif itu makannya itu kan lebih banyak dibanding anak kecil dan juga orang tua. Nah, artinya stok pangan itu juga harus tersedia. Nah, kita ini kan makannya lebih banyak nih daripada anak kecil atau orang dewasa, ya kan? Terutama Bung Rama ya. Terutama saya bisa sampai 2 atau 3 kali dibanding teman-teman yang biasa kan begitu. Nah, artinya ketersediaan pangan, ketersediaan perumahan, ya kan, ketersediaan lapangan pekerjaan pula ini juga harus seimbang dengan melimpahnya kalangan usia-usia produktif. Nah, ini harus bisa diolah, terutama kan karena urusan corona lagi gitu kan, di mana banyak lapangan pekerjaan ini yang gulung tikar gitu kan, terus kemudian UMKM yang kehilangan mata pencaharian gitu, kehilangan pasar dan lain-lain. Nah, bicara soal corona, ini nyambung nggak? Nyambung karena memang bonus demografi ini kan di usia produktif. Nah, salah satu yang menaungi usia-usia produktif itu KNPI. Nah, makanya kenapa hari ini. Tapi Bung, sebelum jauh, KNPI itu apa sih, Bung? Nah, KNPI itu teman-teman yang belum tahu gitu. singkatan ya. KNPI itu singkatan Apa? Saya nggak tahu juga. kayak SD, kayak SMP dan lain-lain. KNPI itu singkatan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia. Jadi organisasi yang menaungi organisasi kepemudaan, gitu, dan kemahasiswaan. Gede berarti ya? Besar, pasti besar. Dan pastinya kan kenapa banyak yang tertarik kan karena memang perannya yang sentralistik, ya, termasuk Bapak Kelvy tertarik pasti kan ada sesuatu. Nah, hari ini kita akan tanya secara tuntas kenapa nih sebetulnya Pak Kelvy ini ingin maju. Karena kan gini, sekarang kan posisinya di organisasi lain juga ada sebagai sekretaris umum Himpunan Pengusaha Muda, ya kan? Ya. Nah, sekarang mau nyalon jadi ketua KNPI. Ini ada apa ini? Itu sudah ramai diperbincangkan ini di kalangan pemuda-pemuda kan begitu. Coba kita tanya, gimana? Saya baru tahu ya. Kalau saya ramai diperbincangkan gitu. Iya. Selama ini saya fokusnya di gua terus soalnya di gua. Ini baru keluar ini malam ini. Keluar dari gua ini. Ya, gimana? Banyak orang yang ngomong masalah KNPI ya. Saya juga belum pernah aktif sama sekali di KNPI karena kebetulan kemarin lah ya kayak gitu ya KNPI ya. Ya cuma lihat pemuda hari ini yang memang khususnya di Kabupaten Subang bicara tadi dikaitkan sama bonus demografi gitu kan ya. Ini sayang sekali kalau peluang KNPI ini tidak dimaksimalkan. Betul. Kalau ada apa di KNPI pasti ada sesuatu di KNPI kenapa orang anak-anak muda mau di KNPI. Betul. Cuma memang ketika satu organisasi itu dipegang oleh orang yang salah mungkin tidak mengetahui potensi itu tidak tepat, ya tidak akan maksimal setiap organisasi apapun, bukan hanya KNPI. Betul. Bukan hanya KNPI. Ibarat makanan enak di depan orang yang kolesterol, Iya. ya kan?
makanan enak di depan oleh kolesterol. Tidak tahu mau diapain itu makanan kan. Iya, betul. Jangankan mau menyentuh kan begitu. Makan aja potensi bencananya lebih tinggi kan. Nah, begitupun soal KNPI. Nah, artinya bukan mendiskreditkan kepengurusan sebelumnya, tapi memang banyak hal yang belum tereksplorasi, mungkin begitu kan. Belum banyak hal yang belum bisa tereksplorasi dengan baik, sehingga potensi-potensi KNPI-nya belum bisa dikembangkan kan begitu. Betul. Nah, bicara soal pemilihannya sendiri, sudah sejauh mana nih Pak Kelvy mempersiapkan diri untuk jadi ketua KNPI kan begitu? Ya, ini kita lihat nanti aja. Ya. Kita lihat nanti aja. Sejauh mana nanti teman-teman yang mau nyalon udah tahu saya kemana aja. Ya, maksudnya gini kan, bukan bicara soal berapa yang mendukung, bukan, tapi kan semacam program yang memang bisa dijadikan di-sharing lah gitu kan dengan kita dan teman-teman yang lain. Sebetulnya misalnya contoh program prioritas gitu, ada nggak sebetulnya titik tekan KNPI itu sebetulnya belum belum maksimal dianu kan begitu misalnya. Sebenarnya gini, kalau bicara KNPI, setiap organisasi pasti ada masalahnya. Karena memang dulu basic saya dulu waktu kuliah jadi aktivis gitu kan, berbicara mengenai mengkritik terkait kekurangan-kekurangan yang dijalankan oleh pemerintah. Kita memberikan kritik, memberikan solusi. Kemudian ketika hari ini sudah belajar untuk menjadi wirausaha, saya melihat potensi di situ. Memang kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah gitu kan. Tapi memang sudah saatnya juga saling bantu. Kita harus bantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah. Nah, peran KNPI di sini memang sudah sewajarnya memang harus mendorong gimana caranya ini pemuda-pemuda itu bisa termaksimalkan potensinya. Jangan bicara, kita bicara bukan hanya soal pengangguran gitu kan, soal kemiskinan, tapi bagaimana caranya pemuda ini bisa termaksimalkan. Berapa lulusan SMA di Kabupaten Subang yang melanjutkan kuliah, kemudian yang langsung kerja, atau yang nganggur, itu lebih banyak mana? Yang kerja secara persentase, yang nganggur, atau yang melanjutkan kuliah. Begitupun yang melanjutkan yang kuliah ketika lulus kemana gitu kan. Saya juga kan ketika dulu lulus kuliah sempat mengalami fase kebingungan. Pasti semua orang mengalami fase kebingungan. Ini kita mau di mana posisi kita? Ya mau tidak mau, ketika peluang lowongan kerja itu saling bersaing, lowongan pekerjaan di Kabupaten Subang, kita bukan bersaing dengan orang Subang saja, tapi orang luar Subang yang datang ke Subang untuk mencari pekerjaan. Nah, kalau tidak bisa bicara maksimalkan pemuda, ya sama kayak gini terus pemudanya. Betul. Ditambah lagi kan sekarang sudah mulai secara masif ya, industri sudah mulai mau membuka kawasan-kawasan kan begitu kan, ditambah lagi dengan Patimban ya kan, artinya kan pemuda jangan sampai menjadi penonton. Betul. Kan, iya. Jadi jangan sampai jadi penonton daripada pembangunan yang ada di Kabupaten Subang. Pemuda harus, istilahnya kalau kata Pak Kelvy, punya peran dan menjadi kekuatan tersendiri ya kan di depan banyaknya dan masifnya industrialisasi yang sedang dibangun hari ini. Nih, host kita Rama ini bagus cara menjelaskan, bisa jadi juru bicara. langsung ditembak jadi MC kan. Tergantung dengan apa, Bu? Nanti saya kasih proposal yang bagus. Itu maksudnya tergantung proposal ya kan begitu. Ya, menarik memang kalau bicara soal pemuda, banyak hal yang bisa dieksplorasi, banyak hal yang menjadi diperbincangkan, karena memang isu pemuda itu adalah isu sepanjang zaman. Iya. Gitu, isu sepanjang zaman, karena di setiap zaman pasti ada pemudanya.
Iya. Benar kan? Karena tidak ada zaman yang tidak diisi dengan pemuda. Makanya kenapa Bung Karno bilang kan dulu beri aku 10 pemuda. Zaman dulu ada pemuda, zaman sekarang ada juga pemuda, dan pemuda jangan sampai menjadi tadi kan yang tidak yang tadi yang nganggur ya kan. Nah, karena kalau ketika pemuda nganggur ya kan potensi kejahatan makin meninggi. Ya. Ini Soekarno dulu bilang 10 pemuda karena waktu itu belum mengalami fase bonus demografi. Ah iya. Karena sekarang jumlah pemuda lebih banyak dibanding zaman dulu, mungkin saya mintanya kalau jadi 100 pemuda. Nah, 100 pemuda karena kebanyakan sekarang pemuda ya. Betul. Jadi sebetulnya ngobrolin soal bonus demografi, soal isu pemuda itu kan tadi ya. Jadi banyak potensial dan juga kemudian harus harus dapat saluran yang baik. Betul. Kalau tidak ada salurannya ya tadi kan menjadi kalau ini tadi itu jadi penonton seperti itu. Jadi orang-orang yang pasif dalam riuhnya pembangunan kan begitu. Oke. Nah, juga ada pertanyaan buat Pak Kelvin. Saya tadi kalau bingung kalau mau nanya ke saya, biar kalau bingung saya aja yang nanya ke Yuda. Ya, tadi kan soal disinggung soal ini soalnya soal belum lulus kuliah lulus gak tahu kemana kan begitu kan. Nah juga ini orang yang mempertahankan untuk sampai tidak bingung Pak gitu. Ditahan terus itu kelulusan supaya tidak bingung kan. Saya dulu lulus kuliah 7 tahun. 7 tahun. Kalau Bung Rama itu 5 tahun, 6 tahun ya. 6 tahun nyaris 6 tahun. Nyaris 5 tahun. 5 tahun. Saya ini pas banget 7 tahun. Sampai kampus. Nggak mungkin kalau saya DO. Beda dulu yang punya unsur. Ya, nggak ada pertanyaan nggak sebetulnya? Tadi kan disebutkan ya bahwa kawasan-kawasan mulai ngebangun di Subang gitu. Tapi ini tidak berbanding lurus dengan menurunnya angka pengangguran gitu. Iya. Terutama pemuda gitu. Apa yang keliru sebenarnya gitu, dan solusi apa yang akan Pak Kelvin tawarkan ketika nanti menjadi ketua KNPI gitu. Intinya sih begini, ketika kalau saya nanti jadi gitu ya jadi ketua KNPI ya, kan saya nggak tahu apakah saya harus jadi ketua KNPI dulu atau jadi langsung bupati, kan nggak tahu nggak tahu ya gitu kan. Yang pasti kan begini, kalau kita bicara masalah lowongan pekerjaan, kita juga harus melihat hari ini Subang sudah mulai beralih dari kawasan pertanian menjadi kawasan industri hari ini gitu kan, dengan adanya pelabuhan Patimban, kemudian ada kawasan industri. Saya dengar juga nanti pemerintah pusat ingin membangun kawasan industri seperti yang di Batang gitu kan, yang memang dimiliki oleh pemerintah kawasan itu gitu. Nah, ini kan akan tetap jumlah pengangguran tinggi ketika teman-teman pemuda ini tidak dibekali kemampuan khusus. Tidak dibekali kemampuan khusus ya percuma gitu. Karena saya juga dari corona ini ya, bicara corona kan, kemudian alhamdulillah mendapat berkah ketika ya banyak teman-teman yang lain pun, teman-teman yang usaha gitu, rekan-rekan saya yang mendapat berkah dari kejadian ini gitu kan. Selain musibah yang didapat juga ada berkah yang didapatkan. Contoh saya karena sehari-hari usaha gitu kan ya, saya waktu itu sempat bingung ketika corona, banyak beberapa pekerjaan dengan klien-klien yang memang di stop gitu kan kegiatannya. Nah, saya lihat untung ada usaha yang lain yang saya jalankan gitu kan. Orang dengan corona, dengan lockdown itu banyak diam di rumah, banyak lihat halaman rumahnya kotor gitu Bung ya. Hari ini penjualan bibit tanaman saya terus meningkat gitu kan. Karena berkah corona, orang-orang mengurus. Sekarang tanaman hias yang dulu saya jual 100.000 bisa sampai 200-300.000 Bu. Harganya meningkat. Cuan. Apalagi kalau bukan cuan kan gitu kan. Ya memang ini saya banyak lihat juga tuh di sosial media itu banyak ibu-ibu gitu, kemudian pasangan rumah tangga baru itu yang lagi senang-senangnya ngurus tanaman gitu. Ada tanaman harganya sampai 60 juta. Ngeri nggak?
satu harga mobil. Nama tanamannya apa? Yang Janda bodong. Oh. Coba ya. searching Ya, tanaman janda bodong, harganya berapa itu? Ya yang saya tahu itu. Yang saya tahu tengahnya ada bolong itu. dua warna Nanti kita itu. kasih lihat ya buat teman-teman semua gambar janda bodong itu seperti apa. Tanaman janda bodong. Janda bodong ya. Oke. Betul itu memang mahal itu. Jadi banyak juga diburu oleh ya pecinta-pecinta tanaman kan begitu. Dan artinya memang tadi ya kalau bahasanya kalau di balik musibah pasti ada hikmah kan begitu. Dan itu bisa jadi satu ide gitu kan, ide bagaimana pemuda-pemuda kan artinya bisnis tanaman juga bisnis memang tidak terlihat, tidak wah seperti misalnya teman-teman yang buka-buka kopi kan begitu kan. Kemarin kan waktu masa PSBB teman-teman yang buka kopi kewalahan. Ya, kan? yang buka Ketika, kafe ya tutup kewalahan. ya kan karena memang ada PSBB. Ketika bicara tadi penjualan tanaman justru ramainya ketika pas PSBB Iya. kan begitu. Artinya ke depan kita tidak tahu seperti apa, tapi potensi untuk bisnis tanaman ini tetap bisa berlaku sampai kapan. Betul, kalau itu enggak Dan Pak Kelpi siap memfasilitasi kan begitu kepada Iya. teman-teman nanti yang istilahnya mau mau bertani ya kan, kalau jadi ketua KNPI atau enggak, jadi ketua sebenarnya bukan masalah KNPI. Kalau tidak jadi ketua KNPI pun kan yang penting saya memberikan kebaikan. Nah, oke. Artinya tidak terbatas ini persoalan jadi atau tidak jadi ketua KNPI ya, tapi Pak Kelpi sebagai seorang wirausahawan di bidang pertanian ya kan, siap untuk membantu teman-teman lainnya yang ingin belajar. Betul. Ingin belajar menjadi seorang Datang petani. aja nanti Datang aja kemana? ke Saung Bibit di Ke Cicadas. Di Cicadas. Oke. Nanti alamatnya boleh saya taruh di bawah Boleh, ini ya? nanti di sini ya. Oke, Iya, di sini nanti saya cantumkan alamat saung bibitnya Pak Kelpi buat teman-teman nanti yang ingin belajar langsung ke Pak Kelpi ya. Nah, jangan lupa juga ini sekalian pengumuman, kita sudah ada di sosial media Pak. Oh ya. Di Facebook, di Instagram, di Twitter itu sudah ada sosial media kita. Nanti saya cantumkan di bawah ya. Gitu. Sekaligus nanti sosial medianya Pak Kelpi kita cantumkan juga buat nanti teman-teman yang ingin menghubungi bisa via sosial medianya Pak Kelpi. Oke? Boleh. Terima kasih atas kedatangannya Pak Kelpi. Oke, siap. Aduh, hatur nuhun pisan malam ini. Besok ada narasumber lainnya atau teman-teman yang mau request ya, ngundang siapa di acara Ruang Bicara, bisa komentar, ngundang siapa di kolom komentar, ya kan? Ini Pak Kelpi ini saya request saya pribadi karena memang beliau sahabat saya. Jadi boleh deh ngobrol di Ruang Bicara gitu sambil sharing sama teman-teman. Nanti agenda selanjutnya mulai mungkin di bulan depan saya udah mulai keliling nanti ke beberapa kampung. Oh iya benar. Bro. Terkait dengan pencalonan Ya, di betul. Musda KNPI Kabupaten Subang ya. Terima kasih. Sukses terus Pak Kelpi. Siap. Ya, lihat dulu ke kamera. Oke, Mantap. Yo. Mantap. Yo, siap. Di sini nggak ada apa-apa ya. Cuma bertiga. Belum bawa pasukan ya, belum. masih Oke. aman. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe terus channel Ruang Bicara karena ini obrolan sederhana tapi sebetulnya punya banyak informasi baru dan pengetahuan buat teman-teman semua. Terima kasih juga yang sudah subscribe, like, share dan komen ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti di channel Ruang Bicara. Berani bicara? Bicara saja. Oh, bicara saja. Bicara saja.